Hai, nama saya Diki Bagus, Life Consultant dari Get Moving Consulting. Hari ini kita akan berbicara mengenai manifestasi. Apabila Anda mengikuti sosial media kami, Facebook dan YouTube Community ini, kami telah membagikan arah dan waktu terbaik untuk melakukan manifestasi. Namun kami tidak memberikan informasi bagaimana cara melakukan manifestasi yang baik dan benar. Di video kali ini kita akan berusaha mendalami bagaimana cara melakukan manifestasi yang baik dan benar sesuai dengan cara Get Moving. Manifestasi adalah proses mewujudkan keinginan atau tujuan kita ke dalam realitas. Ada banyak cara untuk melakukannya, mulai bermeditasi, berfokus pada niat yang kita miliki, dan kita juga bisa menggerakkan energi di dalam diri kita. Namun, adakah cara kita bisa memperkuat manifestasi ini? Dalam metafisika Cina, ada dua konsep yang bisa kita gunakan untuk melakukan manifestasi, yaitu konsep time, waktu, dan konsep space atau ruang. Dua hal ini sangat penting, karena kedua hal ini dapat menguatkan teknik manifestasi. Dengan arah dan waktu yang tepat, dalam metafisika Cina dipercaya akan mengoptimalkan energi alam semesta yang dapat mendukung tujuan kita. Hal ini Anda dapat membayangkan seperti Anda menarik busur panah. Di sini pada saat Anda menarik busur panah, Anda harus menghitung arah angin dan kekuatan yang tepat untuk memastikan panah mencapai sasaran. Dengan melakukan perhitungan yang tepat ini, maka tujuan atau apa yang Anda inginkan dapat tercapai dengan baik. Di Get Moving Consulting, kami memiliki tabel manifestasi yang unik dan Anda tidak menemukan di mana-mana, hanya tersedia di sini. Untuk menggunakannya, kita akan membahas per masing-masing kolom, sehingga Anda juga bisa membacanya dengan baik. Sudah siap? Let's get moving. Di kolom pertama, kita akan menemukan week atau minggu. Di sini adalah minggu berjalan. Misalkan di sini ada angka 43, maka ini adalah menandakan minggu ke-43 di tahun 2024, yaitu mulai tanggal 21 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Di kolom kedua dan ketiga itu adalah hari Jiaje. Ini adalah penanggalan Cina mengikuti lunisolar. Tanggal ini sangat penting untuk melakukan analisis personal feng shui. Di kolom dan kelima dan keenam, ini adalah GRGW atau 12 hari officer. 12 hari officer ini dipergunakan untuk melakukan perhitungan pemilihan hari yang baik. Jadi seumpamanya Anda mau melakukan pernikahan, atau Anda melakukan perjalanan bisnis, atau membuat agreement atau perjanjian bisnis, maka kita menggunakan kolom kelima dan keenam ini. Kolom ke-7 dan 8 ini adalah 28 hari konstelasi. 28 hari konstelasi ini adalah pergerakan bulan. Apabila ini adalah salah satu bagian dari pemilihan hari baik, dan biasanya juga bisa digunakan bersama-sama dengan 12 hari officer ini tadi. Sedangkan yang penting adalah di kolom ke-9, 10, dan 11. Ini adalah kolom manifestasi. Yang kami ambil adalah Cimen atau Door of Fortune atau pintu keberuntungan. Ada 3 kolom di situ, yaitu Jiaje, ini adalah jam berdasarkan penanggalan Cina, bahwa penanggalan Cina itu dibagi 24 jam dibagi per 2 jam. Jadi ada 12 blok waktu jam dalam penanggalan Cina. Sedangkan time itu adalah konversi dari Jiaje menjadi waktu, sehingga Anda tidak perlu mengingat atau tidak perlu menghitung kembali jam mana saja yang digunakan untuk melakukan manifestasi. Sedangkan kolom yang terakhir adalah sektor, itu adalah di arah untuk melakukan manifestasi. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Pertama kali Anda membuat layout rumah
Kemudian Anda membagi layout rumah ini menjadi 8 bagian sesuai dengan arah mata angin. Anda bisa lihat contohnya di sini. Arah mata angin jelas, ada selatan, utara, timur, barat, dan seterusnya. Misal, jika di panduan manifestasi, ini kita coba pilih hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Dua auspiciesnya adalah established dan 28 hari konstelasinya adalah Ox. Waktunya adalah Jiachen. Jiachen ini antara jam 7 hingga jam 9 pagi. Jadi, waktu untuk bermanifestasi adalah jam 7 sampai jam 9 pagi. Arahnya adalah SE atau Southeast. Kalau mau kita konversi dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Tenggara. Jadi bagaimana kita melakukannya? Setelah layout yang Anda buat tadi, Anda bergerak ke Tenggara. Jadi untuk Feng Shui itu adalah yang utama adalah arah duduk, kemudian kita menghadap kemana. Jadi Tenggara ini adalah arah duduk. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa untuk sektor ini, Anda duduk di Tenggara menghadap barat laut. Kalau kita baca lengkap, maka pada tanggal 25 Oktober, apabila Anda mau melakukan manifestasi, gunakan jam 7 hingga jam 9 pagi, duduk di Tenggara atau duduk di bagian tenggara dari rumah Anda menghadap ke barat laut. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda bisa bermeditasi, Anda bisa membuat tulisan apa yang ini Anda kerjakan dalam sehari atau sebulan ke depan, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan energi atau meningkatkan fokus Anda pada saat menyelesaikan suatu masalah. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda sudah mencoba manifestasi ini, bagikan juga pengalaman Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari Get Moving Consulting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam!